Alhamdulillah sekarang kita sampai di kaidah ke-17 setelah kita melewati beberapa hal di kaidah-kaidah sebelumnya. Di sana kita telah membicarakan tentang seputar pentingnya mendiagnosa orang-orang yang berhak untuk mendapatkan manfaat yang ingin kita share. Lalu di kaidah ke-16 yang terakhir kita tengah membicarakan berbagai pandangan ulama tentang apakah kita itu harus menyebarkan kepada siapa saja ataukah tidak. Di sana juga kita melihat bagaimana sikap musonif, yaitu bersifat moderat tentang membagikan apa-apa yang harus di-share. Di sana beliau mengatakan wal haqqu ikhtilaful hukmi bi ikhtilafin nisabi wal anwa. Nah, insya Allah kemudian di kaidah ke-17 ini yang akan dibicarakan oleh musonif adalah tentang mana sih yang harus diprioritaskan. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bilumi amin ya Allahul amin. Bismillahirrahmanirrahim. I'tibarul muhimi wa taqdimu abadan sa'nus sadiqin fi kulli syai'. Bahwasannya memperhitungkan yang prioritas dan mendahulukannya itu senantiasa menjadi tipe orang yang benar di dalam segala sesuatu. Nah, kurang lebihnya di sini musonif mengatakan ya ciri-ciri orang yang benar itu apa sih? Ya saat dia itu mendahulukan apa yang harus didahulukan. Karena bisa dikatakan orang seperti ini dia fikih aulawiyat, yaitu memahami tentang apa yang harus diprioritaskan, juga apa fikhun nas, dia memahami karakteristik sosial sehingga dia itu mengejawantah dengan kehidupan sosialnya dan mampu memberikan apa yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak. Jadi proporsional apa yang dibaginya itu, sehingga dakwanya penuh siasah dan tepat sasaran. Emang apa kalau misalnya kita tidak mendahulukan apa yang harus didahulukan? Nah, ini terlihat di dalam para pencari ilmu jika dia itu tidak memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Maka musannif mengatakan faqulu man talaba min ulumil qaumi daqiqaha qabla ilmi bi jumlati ahkamil ubudiyati minha wa adala an jaliyil ahkami ila ghamidiyya fa huwa makhduun bihawahu. Musannif mengatakan maka setiap orang yang dia itu mencari dari ilmu kaum, yakni istilah spesifiknya adalah tasawuf, daqiqaha yang dalam-dalamnya sebelum pengetahuan yang secara umum perihal tentang hukum-hukum penghambaan minha daripada ilmu tersebut, wa adalah dan dia berpindah anjalil ahkam dari persoalan-persoalan yang jelas atau hukum-hukum yang jelas terhadap gomidiha masalah-masalah yang mendalamnya, maka sebetulnya dia tidak sedang mencari ilmu, tetapi apa? Dia sedang menuruti hawa nafsunya. Oleh karena itu di sini musannif mengatakan bahwa makhduun bihawahu, sebetulnya ia sedang termuslihati oleh hawa nafsunya. Cuman karena dia itu sedang berada di dalam track yang benar, yakni mencari ilmu, seolah-olah yaitu nampak benar, padahal enggak, sedang mengikuti hasratnya. Dan kemudian musannif melanjutkan bahkan ini akan lebih parah jika sebagaimana di sini musannif mengatakan la siyama illam yuhkimil jawahiril fiqhiyati lil ibadati wa yuhaqqiqul fariqal bainal bid'ati was sunnati fil ahwal wa yutalliba nafsahu bitakhalli qabla tahali aw yadda'i dzalika. Dan diperparah jika dia itu belum menyempurnakan fikih-fikih johir untuk ibadahnya, yaitu belum memahami untuk fardu ainnya, udah naik ke persoalan-persoalan yang berbicara tentang batin, seperti misalnya bicara tentang bako, panah, ujlah. Wa yuhaqqiqul fariq, dan dia juga belum memperjelas perbedaan antara bid'ah dan sunnah di dalam ahwal, di dalam pengalaman-pengalaman batinnya, sehingga ketika terseringai hal-hal yang batin di dalam dirinya, ekspresinya itu keluar dari koridor yang seharusnya. Tanpa disadari mereka keluar daripada milahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal kan koridornya jelas, kita bisa pahami di dalam ilmu fikih dan ilmu akidah gitu. Tapi karena dia itu belum memperjelas perbedaan antara bid'ah dan sunnah, ya tanpa disadari yang mereka ikuti itu adalah orang-orang yang menyematkan dirinya itu terhadap agama Islam, padahal bukan ajaran Islam. Nauzubillah min dzalik. Dan termasuk kategori parah adalah orang yang dia itu yutallib nafsahu bitahali qabla takhali. Nah, ini redaksinya terbalik ya. Di dalam kitab ini mungkin kalau yang di pojok enggak, yaitu orang yang mengusahakan dirinya berhias sebelum bersih-bersih gitu.
Nah ini hal penting yang harus kita pahami, bahwasanya sebelum kita itu ingin menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, yaitu tahalli, ya sebelumnya harus ada takhalli dulu, yaitu membersihkan dulu diri kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Ini kaidah ini berlaku untuk siapapun yang ingin merubah dirinya, ya sebelum dia itu menjadi positif, maka hal-hal negatif di dalam diri dia harus dihentikan dulu. Ya ini para pengajar pun harus memahami orang-orang yang dididiknya. Jadi sebelum memberikan hal-hal yang dia itu indah bagi dia, ya dimandikan dulu lah si anak didiknya ini, kurang lebihnya seperti itu gitu. Atau termasuk para juga, yaitu orang-orang yang mengklaim bahwasanya mereka sudah melewati semua itu gitu, padahal belum. Kemudian di sini musonif mempertegas pernyataan yang barusan dijelaskan dengan mengutip perkataan seseorang yang musonif sendiri nampaknya kagum. Beliau mengatakan walillahi darus sirri haitsu qala man arafallaha asya wa man mala ila dunya tasa wal ahmaku yagdu wa yaru filasya wal aqilu an uyubihi pattasya. Kenapa saya katakan bahwasanya musonif nampak kagum? Karena musonif mengatakan walillahi darus sirri, karena lillahi dar itu sebuah ungkapan kekaguman ya. Yang mana Syekh Syiri ini mengatakan man arafallaha asya, barang siapa yang mengetahui atau mengenal Allah dia itu hidup. Di sini mafhumnya berarti seolah-olah orang yang belum kenal Allah Subhanahu wa taala hidupnya enggak ada tujuan, jadi kayak mati. Waman mala ila dunya tosya, barang siapa yang cenderung kepada kehidupan dunia, tosya dia itu kurang mikir. Berarti mafhumnya orang yang mikir dia pasti itu tidak akan terpedaya oleh kehidupan dunia, karena kan sesuatu yang badihi, ya sesuatu yang jelas bahwasanya di kehidupan dunia itu tidak ada yang abadi. Senangnya pun bersyarat. Maksudnya senangnya pun bersyarat itu ya kita punya rumah, kita punya mobil, tetap aja harus ada pajak, harus ada yang lainnya, itu menandakan kepemilikan kita itu bersyarat, bukan merupakan kepemilikan mutlak. Terus berikutnya wal ahmaku yagdu wa yarhu pilasya, dan berikutnya adalah orang yang dungu, yang nganggap benar padahal dia itu ada dalam kesalahan. Dia itu apa? Yagdu wa yaruhu, pulang dan perginya itu pilasya, di dalam sesuatu yang anfaidah, nggak ada manfaatnya. Terus berikutnya wal akilu an uyubihi pattasa, dan orang yang berakal dia itu dari aib-aibnya memeriksa. Nah, pernyataan terakhir ini menunjukkan bahwasanya kalau orang berakal itu dia pasti mendahulukan takhalli qabla tahalli. Jadi mandi dulu baru berhias. Nah, di sini penting sekali bahwasanya ketika kita ingin memperbaiki diri, ya yang harus kita renungkan adalah masalah apa yang ada di dalam diri kita. Kita ini hasud, kita ini sombong, kita ini dengki, yaitu semua direnungkan, diintrospeksi, lalu dilenyapkan, dihilangkan. Setelah itu barulah download hal-hal yang positif di dalam diri kita. Lalu kemudian juga musannif menegaskan kembali dengan pernyataan Ibnu Athaillah wa fil hikam tashawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tashawwufika ila ma hujiba anka minal guyubi. Pemeriksaan engkau kepada apa yang ada di dalam diri engkau dari aib-aib itu lebih baik daripada memeriksanya engkau kepada sesuatu yang tertabiri darimu dari hal-hal yang gaib. Ya kurang lebihnya apa yang disampaikan di sini, bahwasannya kita itu sibuk dengan ada yang di diri kita itu lebih penting, lebih baik ketimbang mencari-cari apa yang tidak ada. Intaha wahwa ajib, selesai. Dan musannif di sini memuji perkataannya Ibnu Athaillah itu ajib, top, luar biasa. Cukup sudah di sini kita melihat bagaimana pentingnya mendahulukan apa yang harus didahulukan atau memprioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Dan hal ini bukan hanya di dalam tasawuf aja, dalam hal apapun, di dalam mencari ilmu, di dalam menjalani kehidupan. Kita jangan tergoda dengan hal-hal yang besar, padahal itu manfaatnya belum bisa terasa sebelum kita melewati tangga-tangga yang harus semestinya dilewati. Oke, naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bishawab.